Separuh puisi sajak Ook Nugroho. Sebagus-bagus sajak kau tulis, itu barulah separuh puisi, katanya. Separuhnya lagi tertahan oleh sunyi yang mendekapnya di hulu waktu. Kelak jika musimmu telah muara, diaruskannya sempurna mencapai hilir. 2010 dari buku Tanda-tanda yang bimbang. Lagi di blog Juru Baca, saya Hasan Asbahani. Kita ngobrolin puisi yang tadi saya bacakan sajaknya Ook Nugroho. Seorang penyair kita yang tidak banyak tampil secara pribadi, jarang sekali muncul mungkin saya tidak pernah ketemu sampai hari ini. Tidak pernah muncul di perhelatan sastra gitu, festival atau apa gitu, tapi kayaknya pernah hadir di satu acara di tim tahun 80-an atau awal 90-an barangkali, tapi saya belum tahu karena waktu itu saya juga belum menjadi belum bergelut terjun ke puisi, belum mencintai puisi seperti saya lakukan mulai tahun 2000 itu gitu. Oke. Tapi ini sajak menarik buat saya dan karena itu kita bicarakan. Separuh puisi. Menurut sajak ini, puisi itu nggak pernah selesai dituliskan. Sebagus apapun sajak puisi itu adalah sebuah teks yang tidak lengkap. Baru separuh puisi, katanya. Menarik ya pernyataan itu ya gitu. Tapi ada benarnya begitu. Kenapa? Gitu karena menurut sajak ini disebutkan di bait kedua, separuhnya lagi tertahan oleh sunyi yang mendekapnya di hulu waktu. Sunyi itu artinya sesuatu yang tidak berbunyi, sesuatu yang tidak terucapkan, atau sesuatu yang tidak diucapkan dan tidak bisa diucapkan gitu. Tertahan oleh sunyi. Jadi tidak semua hal bisa kita ucapkan juga dalam puisi kita gitu. Karena itu pernyataan puisi yang bagus itu hanya separuh puisi, sajak yang bagus itu separuh puisi. Di sini ada pembenarannya gitu. Ada pembenarannya karena yang kita ucapkan itu tidak lengkap. Ada bagian-bagian yang separuhnya lagi tidak bisa diucapkan dan harus ditafsirkan oleh pembaca. Meskipun pembaca itu adalah penyairnya sendiri. Puisi saya misalnya yang terbaca, yang dibaca oleh, tapi separuhnya saya maknai sendiri, saya sebagai pembaca, bukan sebagai penulis. Orang lain pun begitu, pembaca sajak kita, pembaca sajak siapapun, sajak yang baik di hadapan kita adalah sajak yang memberi ruang kepada kita, atau dalam sajak ini diucapkan dengan separuh puisi itu gitu, untuk memberinya makna, untuk melengkapinya gitu. Karena yang tertahan oleh sunyi yang mendekapnya di hulu waktu. Hulu waktu kan nanti ada kata hilir, ada kata muara di sajak ini di bait berikutnya, tapi itu kolokasi kata-kata yang dari satu lingkungan, hulu, sungai, muara, sungai nggak ada ya, hulu, muara, musim, hilir itu dipakai di sajak ini. Kita membayangkan citraan lingkungan sungai yang mengalir, ada hulu, ada hilir, ada muara. Nah, apa artinya hulu waktu? Hulu itu adalah mata air di sana, sumber air mengalir dari sana, sungai, terus menuju muara ke laut. Nah, sesuatu yang terjadi di masa lalu karena disebutnya hulu waktu, itulah yang menahan separuh puisi yang kita tulis itu gitu. Artinya tidak dilepaskan, didekap, kecuali kita menghayati apa yang terjadi di masa lalu kita itu, pengalaman kita itu, apa yang kita alami dulu itu gitu. Itu penting banget memang untuk memahami sebuah puisi. Jadi pengalaman hidup, pengalaman estetis juga, pengalaman membaca puisi, pengalaman ya menghayati berbagai hal dalam kehidupan itu yang diperlukan untuk melengkapi puisi yang setengah itu, yang separuh itu gitu.
Semua orang membawa bekal yang berbeda-beda. Semua orang punya hulu waktu yang berbeda-beda, yang mendekap sunyi kejadian masa mungkin sesuatu yang ingin kita lupakan, mungkin sesuatu yang tidak nyaman kita kenang, yang atau tak sengaja terlupa dari ingatan kita gitu. Ketika kita membaca teks puisi yang bagus, si sunyi masa lalu kita itu, sunyi pengalaman kita itu akan terbongkar dan mengalir, membuat kita bisa melengkapi separuh puisi itu tadi dengan pengalaman hulu waktu kita itu gitu. Nah, itu terjadi kalau kita musim itu kan siklus kehidupan, siklus alam gitu. Nah, kalau kita kelak jika musimmu telah muara, kata penyair kita ini gitu di sajaknya gitu, diaruskannya sempurna mencapai hilir. Hmm, mus, musim kita telah muara itu simbol dari apa? Muara itu simbol dari kalau lawannya adalah hulu muara itu biasanya simbol dari geografi wilayah yang lebih terbuka, kota pelabuhan, kota perdagangan, yang menerima banyak pengaruh dan atau memberi pengaruh disinggahi karena orang berdagang, karena orang berdagang ingin mempertukarkan sesuatu, yang membawa sesuatu yang berharga dan kemudian membeli sesuatu yang juga berharga untuk di tempat lain gitu. Nah, muara itu adalah simbol dari sikap lebih terbuka, sikap lebih menerima pengaruh bermacam-macam dari luar, sesuatu yang berbeda dengan hulu yang simbol sesuatu yang lebih tertutup, yang lebih tenang, yang lebih muara itu lebih riuh, muara itu lebih lebih rumit, lebih kompleks, lebih bergairah hidup. Nah, itu muara itu kota-kota tuh berkembang biasanya di muara sungai. Kota pelabuhan itu biasanya di muara sungai karena juga pelabuhan gitu. Nah, kita harus menjadi orang yang seperti itu dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang memuara, orang yang punya mentalitas sebagai wilayah muara itu gitu, terbuka, menerima pengaruh, bersiap untuk berubah atau diubah oleh segala perubahan yang terjadi di situ yang lebih dinamis itu gitu. Nah, justru dengan sikap yang memuara seperti itulah maka apa yang terdekap di hilir itu dilepaskan, diaruskan gitu. Kita jadi oh iya ya, kenapa dulu begini karena sekarang aku melihat sesuatu yang baru begini. Nah, itu kira-kira tuh. Nah, sajak ini saya memaknainya seperti itu gitu. Kita baca lagi ya. Separuh puisi. Sebagus-bagus sajak kau tulis, itu barulah separuh puisi katanya. Separuhnya lagi tertahan oleh sunyi yang mendekapnya di hulu waktu. Kelak jika musimmu telah muara, diaruskannya sempurna mencapai hilir. Apa yang kebijakan, kearifan yang terjadi, yang mungkin dulu di hilir waktu kita itu belum kita sadari, ketika kita menemukan sesuatu yang baru, mungkin itu simbolnya adalah teks puisi yang baik, meskipun itu harus dianggap baru setengah puisi. Maka ketika kita menyadari itu, menerima itu, terbuka dengan segala hal itu, maka apa yang terdekap di masa lalu kita itu, kebijakan tersembunyi itu, kearifan terpendam itu akan muncul, mengalir ke muara hari ini kita. Begitulah puisi bekerja. Itulah hidup kita diperkaya oleh puisi-puisi yang baik. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya.